crazy over you. Bercanda, bercanda, crazy over. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Shalom, selamat datang di podcast Cinta. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang cinta dalam pernikahan dan spiritualitas dalam Kidung Agung, di mana menggali tentang makna cinta, pernikahan, spiritualitas dari sudut pandang Alkitab. Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah kitab yang kerap dianggap misterius, namun sangat indah dan dalam, yaitu Kitab Kidung Agung. Oke, saya Datu Masiri Alubunga, saya Susanti yang akan memandu diskusi kita kali ini. Kidung Agung bukan hanya kumpulan puisi cinta yang biasa, ini adalah ungkapan cinta yang bergairah, tetapi juga kudus antara pria dan wanita, antara mempelai dan kekasihnya. Namun di balik itu tersembunyi makna spiritual yang dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Untuk membahas lebih dalam tema kita pada saat ini, kita akan berdiskusi bersama dengan beberapa narasumber yang telah mempelajari Kitab Kidung Agung. Dalam diskusi kali ini, kita akan membagi dalam 2 sesi, di mana sesi pertama dengan 3 narasumber dan sesi kedua dengan 2 narasumber. Kita masuk dalam sesi yang pertama dengan ketiga narasumber kita pada saat ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Oke, kita selamat datang narasumber kita yang pertama. Ya baik, perkenalkan nama saya Pinata. Saya Syurulalika. Saya Hasil Syabara. Ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cinta dalam pernikahan dan spiritualitas dalam Kidung. Nah, kita ke narasumber kita yang pertama, kita akan membahas tentang Kidung Agung. Nah, apa itu Kidung Agung? Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ya, pertama di sini kita ketahui bahwa Kidung Agung itu merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang secara tradisi ditulis oleh Raja Salomo. Kemudian kitab ini juga berisi nyanyian cinta antara dua kekasih, sang pria dan juga sang wanita, yang dimana kedua ini saling merindukan, saling mencari, memuji satu sama lain. Tetapi di sini para teolog sepanjang sejarah melihat lebih dalam kitab ini yang dipandang sebagai gambaran relasi kasih antara Allah dan juga umatnya. Dalam konteks perjanjian baru, cinta itu melambangkan kasih antara Kristus dan juga jemaatnya. Bahasa yang digunakan penuh dengan metafora. Sang pria memuji kekasihnya dengan menyebut rambutnya seperti kawanan kambing, bibirnya seperti benang kirmisi, dan juga dadanya seperti menara. Nah, di sini sang wanita juga tak kalah ia memuji mata kekasihnya, sosoknya dan juga bau tubuhnya. Ada sebuah kutipan dalam kitab Kidung Agung pada pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3, aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Di sini di balik semua metafora ini tersembunyi pesan bahwa cinta itu saling memiliki, saling menyerahkan diri dan juga saling memelihara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan mengenai pemahaman tentang kitab Kidung Agung. Wah, luar biasa ya, betapa dalam dan kritisnya Kidung Agung. Nah, terkadang kita lupa bahwa Alkitab juga memuat puisi cinta yang begitu menggugah. Dan ketika kita melihat sebagai gambaran kasih antara Allah dan umatnya, kita jadi bisa merasakan betapa pribadi dan hangatnya hubungan itu. Nah, cinta yang bukan hanya manis, tetapi juga kudus dan dalam. Oke, langsung saja kita masuk di narasumber kita yang kedua. Bagaimana sih pemahaman saudari tentang cinta dalam pernikahan? Baik, cinta dalam pernikahan menurut Kidung Agung, bagaimana cinta itu memberikan kita gambaran ide
ideal tentang cinta dalam pernikahan. Bukan cinta yang dingin, bukan cinta relasi yang kaku, tetapi penuh gairah, keintiman, dan pujian. Kemudian kita dapat melihat beberapa cinta itu dalam pernikahan dalam kitab Kidung Agung. Yang pertama itu cinta itu memuliakan. Bagaimana pasangan dalam Kidung Agung saling memuji, mereka melihat keindahan dalam diri satu sama lain, bukan hanya fisik tapi juga pribadi. Kemudian yang kedua itu cinta itu merindukan. Ada kerinduan akan kehadiran yang nyata dalam pernikahan. Kehadiran pasangan bukan sekedar fisik tapi juga emosional dan spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu cinta yang sejati. Bagaimana tidak ada orang ketiga, tidak ada perbandingan. Kidung Agung menggambarkan komitmen total dan kesetiaan dalam relasi. Kita dapat melihat dalam Kidung Agung 8 ayat 6 bahwa taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada benarmu, karena cinta itu kuat seperti maut. Jadi cinta dalam pernikahan adalah tempat di mana dua orang saling belajar, mengampuni, mendukung, dan bertumbuh bersama. Mungkin itu saja dari saya mengenai cinta dalam pernikahan. Oke, di sini kami bisa menyimpulkan bahwa cinta itu mengingatkan kita bahwa pernikahan bukan sekedar institusi sosial, tapi tempat kudus di mana cinta bisa tumbuh, dipuji dan diuji. Saat ini itu ketika kita melihat bahwa cinta dalam pernikahan seperti dalam Kidung Agung begitu penuh pujian dan kerinduan. Mungkin ini saatnya kita semua bertanya, apakah kita sudah memindahkan pasangan kita hari ini? Itu. Ya, kita telah mendengarkan kedua narasumber kita. Kita langsung saja masuk ke narasumber kita yang ketiga. Bagaimana spiritualitas cinta itu? Baik, pertanyaannya, ketika kita membahas kitab Kidung Agung, dalam Kidung Agung cinta yang ditampilkan bukan hanya tentang cinta dari manusia kepada manusia, tetapi juga bisa dibaca sebagai cinta antara Tuhan dengan ciptaannya, yaitu kita umatnya, ciptaannya. Kemudian dalam Kidung Agung, relasi spiritual digambarkan sebagai relasi yang bergairah, di mana ada kerinduan akan hadirat Tuhan. Ada saat ketika kita mencari Dia, ada saat ketika kita kehilangan Dia, seperti sang wanita yang ketika di malam hari merindukan kekasihnya. Kemudian digambarkan juga sebagai spiritual tubuh manusia, di mana Kidung Agung tidak menolak tubuh, justru tubuh dipuji sebagai ciptaan Tuhan yang indah dalam konteks yang kudus, cinta fisik. Kemudian dalam konteks yang lebih kompleks pada saat dua insan saling menghargai dan menghormati tubuhnya. Jadi kemudian digambarkan juga tentang cinta rohani yang tidak dingin. Akhirnya kasih Tuhan itu membara, mengubah hati dan membuat kita ingin terus bersamanya. Seperti dalam Kidung Agung kita bisa berkata, tariklah aku di belakangmu, marilah kita lari. Dalam Kidung Agung yang pasal yang pertama ayat yang keempat. Jadi dalam artian bahwa cinta dalam Kidung Agung itu digambarkan sebagai cinta antara Tuhan dengan ciptaannya. Bukan hanya tentang cinta kita kepada sesama kita, tetapi ciptaan dari Tuhan ke seluruh ciptaannya. Sekian saya. Ya, saya rasa suka sekali saat disampaikan bahwa relasi dengan Tuhan pun bisa bergairah, bukan dalam arti yang duniawi, tetapi penuh kerinduan dan keintiman rohani. Nah, ini membuka mata kita bahwa spiritualitas bukan sesuatu yang kering, melainkan hidup, bergerak, dan menyala. Bahkan tubuh kita yang sering dianggap duniawi bisa menjadi bagian dari ibadah ketika digunakan dalam kasih yang kudus. Dalam sesi yang pertama, kita telah membahas tentang apa itu Kidung Agung, cinta dalam pernikahan, dan cinta dalam spiritual. Oke, kita akan masuk dalam sesi yang kedua, di mana kita akan membahas materi yang tidak kalah penting tentang cinta sejati dan bagaimana merawat cinta dalam pernikahan. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita. Narasumber yang pertama, Perkenalkan, nama saya Richard Lekopas Burung. dan narasumber yang kedua,
Perkenalkan nama saya Alumni Dwi Aditya. Oke, kita langsung saja masuk dalam materi kita tentang cinta yang menguduskan. Nah, menurut saudara Insyani, apa itu cinta yang menguduskan? Ya baik, cinta yang menguduskan dalam pernikahan, cinta bukan hanya untuk kesenangan, tetapi juga proses penyucian. Dua pribadi yang berbeda belajar untuk menjadi satu. Cinta yang sejati adalah cinta yang menguduskan, cinta yang tidak hanya memanjakan ego, tapi membentuk karakter. Suami dan istri saling menjadi alat Tuhan untuk membentuk satu sama lain menjadi lebih serupa dengan Kristus. Pernikahan menjadi tempat pertumbuhan rohani. Ketika kita belajar sabar, kita sedang bertumbuh dalam kasih. Ketika kita mengampuni, kita sedang menyerupai hati Allah. Ketika kita tetap setia, kita sedang meneladani kesetiaan Kristus kepada jemaatnya. Mungkin itu saja dari saya mengenai cinta yang menguduskan. Oke, terima kasih. Indah sekali cinta yang menguduskan itu. Mungkin kita sering berpikir bahwa cinta hanya itu membuat kita bahagia, tetapi dalam terang kita hidup agung, cinta itu membentuk kita. Pernikahan bisa menjadi ladang sumber di mana karakter kita dibentuk menjadi seperti Kristus, saling mengampuni, saling sabar, itulah bukti cinta yang sejati. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita yang kedua. Bagaimana cara merawat cinta dalam pernikahan? Iya, terima kasih. Bagaimana cara kita merawat cinta dengan benar? Yang pertama kita harus melakukan komunikasi yang jujur dan lembut. Nah, tidak ada relasi yang kuat tanpa keterbukaan. Nah, di sini Kidung Agung dipenuhi dengan kata-kata yang indah dan memuji. Kata-kata bisa menghidupkan atau membunuh cinta. Nah, di sini kita menggunakan kata-kata untuk membangun. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu waktu yang berkualitas. Cinta tidak tumbuh di tengah kesibukan tanpa perhatian. Nah, di sini kita meluangkan waktu bersama dengan pasangan kita sekecil apapun itu. Nah, Tuhan juga rindu waktu pribadi kita dengan cintanya. Dan cinta di sini membutuhkan kehadiran. Dan selanjutnya sentuhan dan kasih nyata. Nah, di dalam kitab Kidung Agung, cinta ini tidak abstrak. Ia diekspresikan dalam tindakan dan jangan meremehkan kekuatan pelukan, genggaman tangan atau sekedar membuatkan kopi pagi kepada pasangan kita. Ya, jadi kesimpulannya kami peroleh dari penjelasan dari saudara Afid, yaitu merawat cinta setiap hari bukan tentang hal besar, tetapi tentang kesetiaan pada hal kecil yang bermakna, kata-kata yang jujur, lembut, kehadiran yang utuh, sentuhan penuh kasih, serta doa yang mengikat hati dalam kerendahan di hadapan Tuhan. Cinta sejati tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dijaga dengan kesadaran dan komitmen. Dan seperti kebun anggur, cinta perlu dirawat dari rubah-rubah kecil, hal-hal sepele yang jika dibiarkan bisa merusak keindahannya. Nah, karena itu, mari kita setia memelihara cinta dengan perhatian dan kasih setiap hari. Oke, luar biasa kedua narasumber kita pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi berikutnya. In this moment, let the world drift away. With every movement, we'll sway in the play. Oke teman-teman, dari keseluruhan materi kita pada saat ini kami menyimpulkan bahwa cinta sejati yang menguduskan membentuk karakter seperti Kristus di dalam pernikahan. Cinta yang spiritual bukan dingin tapi penuh kerinduan akan Tuhan. Dan agar tetap hidup, cinta perlu dirawat setiap hari lewat komunikasi, kehadiran, kasih nyata, dan doa bersama. Sahabat pendengar, cinta memang bukan sesuatu yang dibiarkan begitu saja. Ia perlu dirawat dengan kata, waktu, sentuhan, dan doa. Kalau kamu merasa segmen ini menyentuh dan ingin melangkah lebih jauh, nantikan episode mendatang kami. Kami akan membahas tentang topik-topik yang lebih menarik lagi. Jangan lewatkan, sampai jumpa. Dadah.